Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengambil faedah dan pelajaran dalam kitab Tauhid. Sekarang masuk kepada bab at-tafsir At-Tauhid, tafsir Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Setelah sebelumnya ikhwati fillah, mu'alif menjelaskan tentang wajibnya tauhid di bab pertama, menjelaskan tentang keutamaan tauhid bagi orang-orang yang berdosa di bab kedua, di mana tauhid memiliki fungsi yang besar menghapuskan dosa-dosa mereka. Juga keutamaan tauhid di bab ketiga bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhid tersebut masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian kita diharuskan, diwajibkan untuk takut dari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kemudian juga kita diwajibkan untuk menyeru kebaikan, menyerukan tauhid kepada seluruh umat manusia. Maka pada kesempatan ini mu'alif menjelaskan tafsir tauhid, menjelaskan tentang tafsir atau penjelasan dari tauhid itu sendiri. Apa itu tauhid dan apa hakikat tauhid tersebut? Maka ini merupakan urutan bab yang sangat sempurna yang diungkapkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Khawatibillah, ayat yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam surat Al-Isra ayat 57, di mana Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan pendekatan wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut kepada azabnya. Sesungguhnya azab Allah itu pantas untuk ditakuti. Khawatibillah, dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya ada dua kelompok orang. Ada kelompok yang diseru, ada kelompok yang menyeru. Ternyata kelompok yang diseru, yang mereka dijadikan tujuan berdoa atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka sendiri ternyata mendekatkan diri kepada Allah dengan tawassul yang benar, dengan wasilah yang benar, yaitu al-amal bima yurdi, mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang sama tujuannya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan melalui pendekatan orang-orang soleh tadi. Sebagaimana Allah firmankan di tempat lain, mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali ingin lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kelompok yang kedua ini, mereka ingin dekat kepada Allah tapi melalui orang-orang soleh. Sementara yang diseru orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sama ingin dekat kepada Allah tapi dengan cara yang benar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Pertama, maknanya kelompok mana di antara dua kelompok itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya orang-orang yang diseru. Yang mereka orang-orang soleh, notabene orang-orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, itulah pasti yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan kelompok yang kedua. Sama tujuannya ingin dekat kepada Allah tapi melalui orang-orang soleh. Maka ini tidak akan bisa mendekatkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya walaupun tujuan mereka seperti itu. Juga ikhwati fillah, kalimat ayyuhum aqrab menunjukkan siapa di antara mereka orang-orang soleh ini yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan adanya perlombaan. Mereka berlomba-lomba di atas kebenaran, berlomba-lomba di atas amal soleh, sehingga berlomba-lomba ingin lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada musabaqah antar mereka. Nah, mereka mengharapkan rahmatnya, mereka takut kepada azabnya, dan azab Allah sesuatu yang pantas untuk ditakuti. Ikhwati fillah, dalam ayat ini ada kesesuaian dengan judul bab, yaitu menjelaskan tentang makna tauhid. Apa makna tauhid dalam ayat ini? Makna syahadat la ilaha illallah dalam ayat ini yaitu meninggalkan apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik, tarku ma alaihil musyrikun. Nah, berupa menyeru kepada orang soleh, menjadikan mereka wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tentu akan menjatuhkan kepada kesyirikan. Nah, sehingga ikhwati fillah, makna tauhid dalam ayat ini
Makna la ilaha dalam ayat ini yaitu meninggalkan perbuatan orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan orang-orang soleh yang mereka seru. Maka ikhwati fillah, pelajaran dalam ayat yang mulia ini yaitu bantahan kepada orang-orang yang mereka berdoa kepada para wali, orang-orang soleh, dan seterusnya, para nabi, para rasul, meminta untuk dilepaskan dari beragam kesulitan, untuk mendapatkan manfaat, dan seterusnya. Tujuan utamanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membantah ini semua. Yang kedua, ikhwati fillah, menjelaskan syiddatul khauf, bagaimana hebatnya rasa takut dan harapan mereka orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Dan wasilah yang benar yang dimaksud dalam ayat ini yaitu sebagaimana para ulama sebutkan, yaitu al-amal bima yurdi, amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beriman, beramal soleh, dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.